tanah Jawa. Kenapa saya baca? Tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk mengingatkan kita semua. Sebelum saya baca, jenengan wajib ngerti Syekh Subakir itu beliau seorang waliullah dari tanah Turki yang diutus oleh Sayyid Muhammad, Raja Turki waktu itu, supaya datang ke tanah Jawa, karena sebelumnya sudah banyak sekali ulama-ulama yang mati meninggal tanpa jejak. Beliau hadir di tanah Jawa hilang musnah, karena waktu itu tanah Jawa masih dihuni oleh berbagai macam, ada lelembut, jin, peri perayangan, dan seterusnya. Beliau hilang tanpa jejak, musnah. Maka beliau Syekh Subakir diutus untuk menumbali tanah Jawa, supaya nanti yang akan datang ulama yang dikirim dari Turki supaya selamat, tidak ada gangguan satu apapun. Walhasil tumbalnya ada di puncak Gunung Tidar, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Setelah itu hadirnya Wali Songo, dimulai dari Syekh Jumadil Kubra, Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, dan seterusnya. Walhasil selamat, tidak ada gangguan apa. Perlu dipahami, tanah Jawa dihuni berbagai makhluk yang sakti mandraguna. Nah, beliau Syekh Subakir inilah mempunyai kitab namanya Fafirru Ilallah. Artinya, wahai umat manusia, kembalilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya baca? Kita hidup ini di zaman akhir, zaman milenial, zaman yang sudah gonjang-ganjing. Apalagi ini sebentar lagi bulan Desember, banyak manusia yang melampaui batas, perilakunya sudah tidak terukur oleh syariat. Sebab apa? Di bulan Desember ini manusia didominasi berbagai peristiwa, didukung dengan duit-duit, bonus-bonus, duit yang tidak pernah mereka cari. Artinya ini ada bonus dari berbagai perusahaan. Mereka karena ini duit tidak nyari, maka wajar kata mereka kalau untuk bersuka-suka, untuk bersenang-senang. Nah, yang hadir ini saya nasihati, untuk akhir-akhir tahun seperti ini, jenengan tidak usah mengikuti gaya-gaya, budaya-budaya orang-orang yang melampaui batas, baik itu non muslim ataupun muslim yang fasik itu sendiri. Jenengan punya duit, punya bonus, lebih baik untuk ibadah, silaturahim kepada saudara, orang tua, mertua, ditabung buat amal jariah, wakaf kepada masjid, musola, dan seterusnya. Itu lebih baik. Kita awali dari dawuhnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rawinya adalah Imam At-Tirmidzi atau Imam Turmudi.
Fitnatur rijal fitnatun nas fi akhir zaman. Judulnya membahas mengenai gunjang ganjing fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau cerita ini maka akan masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Fitnah yang sudah muncul saat ini, kata beliau Syekh Subakir dengan bahasa Jawa, akhir zaman ini akeh menuso kefitnah atau kefitnah karo sedulur dewi. Artinya apa? Banyak manusia yang berselisih di antara saudara satu kandung hanya gara-gara warisan dan seterusnya. Betul? Ada? Pasti ada. Terus selanjutnya akeh wong lanang sing macak koyo wong wadon. Akeh banyak laki-laki yang seperti perempuan. Akan jenengan saya kasih tahu ini Pak, kalau Agustusan sekalipun untuk meriah-meriahkan karnaval, jenengan jangan mau kalau disuruh jadi bencong. Tasabbur rijal bin nisa ini sudah melanggar hukum. Mau jenengan bercanda, mau serius, mau untuk pura-pura rame-rame, jenengan kok gaya tampangnya seperti perempuan, jangan dianggap itu perilaku yang benar. Itu jelas perilaku yang nabrak syariat. Tasabbuh ar-rijal bin nisa ini menjadikan fitnah. Jangan dikira dosa itu yang nanggung jenengan, tidak. Bukan hanya jenengan saja. Dengan perilaku jenengan nabrak syariat, maka nanti apabila Allah murka, yang kena dampak ini nanti semua manusia. Kalau kata beliau Zainuddin MZ, yang mabuk lu, yang minum lu, yang zina lu. Tapi nanti begitu kena dampak, azab Allah tuangkan, Allah turunkan, yang kena semua manusia. Betul? Contoh Cianjur Pak, dan yang lainnya ini nanti akan ada muncul lagi Pak. Dan setiap peristiwa itu jangan jenengan nganggepnya itu sudah wajar, jangan. Kita harus bermuhasabah, jangan sekedar buat tontonan saja. Apa muhasabahnya? Muhasabahnya adalah kita harus punya filter dan rem. Jangan ngikut-ngikut orang yang sudah melanggar hukum. Contoh, di tetangga kita ada yang berbuat maksiat, melampaui batas, entah itu berupa judi, mabuk, zina. Jangan tiru-tiru. Kalau bisa kita menjadi penyeimbang, apa? Perbanyak tahajud, perbanyak ibadah, supaya murka Allah bisa diredam.